selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 139. 2 hari. Tuan Besar telah melewati masa kritis. Tubuhnya telah dipindahkan ke ruang perawatan. Nyonya Amel terus saja menangis. Rasanya lega ketika melihat suaminya dapat melewati masa kritis. "Mana Zelin?" tanya pria parubaya itu. "Zelin masih kuliah, Pak. Apa Papa lupa kalau dia sedang ujian?" "Kami tidak mengabari Zelin," sahut istrinya. "Papa rindu Zelin," ujar pria parubaya itu. "Kalau Papa rindu, aku akan segera menjemputnya," ujar Ziko. Tapi pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. "Biarkan dia fokus dengan kuliahnya," ujar papanya dan kembali memejamkan matanya. Efek obat membuat Tuan Raharsya gampang tertidur. "Mah, aku mau bicara," ujar Ziko. Wanita parubaya itu keluar dari ruangan perawatan. Dan Zira masih berada di ruang perawatan menemani papa mertuanya. "Ada apa kok?" tanya mamanya. "Sepertinya aku akan keluar negeri menjemput Zelin," ujar Ziko. "Jangan kok. Tadi papa bilang sendiri biarkan Zelin fokus dengan kuliahnya." "Apa kamu tidak dengar tadi?" tanya mamanya. "Iya, Ma, aku dengar. Tapi Zelin harus tahu, tidak mungkin kita menunggu sampai bulan depan," jelas Ziko yang mengkhawatirkan kondisi papanya. "Ya, kamu benar. Sepertinya minggu depan Zelin sudah selesai. Nanti Mama minta dia kembali ke sini," ujar mamanya. Menik menunggu adiknya datang, karena hari ini jadwal dia mengajari pelangi. Tapi sampai siang Bima dan pelangi tidak datang. "Kamu kenapa?" tanya Kevin memperhatikan tingkah istrinya yang tidak seperti biasanya. "Kenapa Bima belum datang? Aku khawatir," sahut Menik memikirkan aneh-aneh. "Khawatir kenapa?" "Khawatir digigit langit dan pelangi," ejek suaminya. "Ah, kamu gak tahu aja perasaan seorang kakak," sahut istrinya dan segera mengambil ponselnya yang ada di meja. Menik menghubungi adiknya. "Bim, kenapa gak datang?" tanya Menik. "Hari ini pelangi dan langit pindahan, aku membantu mereka. Dan sepertinya belajar buat cake-nya cukup," sahut Bima dari ujung ponselnya. "Cukup? Kenapa, Bim?" "Kakak baru saja mengajari beberapa macam cake. Masih banyak yang belum kakak ajarkan ke pelangi," tanya Menik bingung. "Sepertinya tidak perlu. Aku tidak mau kakak terus memberi ultimatum ke pelangi," serunya. "Maksud kamu apa?" tanya Menik bingung. Dan Kevin mendengarkan pembicaraan istrinya. Menurutnya ada sesuatu antara kakak beradik itu. "Kakak, aku sudah tahu. Kakak telah melarang pelangi untuk menaruh hati kepadaku. Atau lebih tepatnya menjaga jarak. Maksud kakak apa? Kakak ingin membuat Sisil yang baru?" seru adiknya marah. Bima tidak setuju dengan ide kakaknya yang selalu ikut campur dalam urusannya. Dan dia khawatir jika perasaan seseorang dibelenggu akan berakhir seperti Sisil nantinya. "Bukan, Bim, kakak hanya..." Tut tut tut, panggilan langsung tertutup secara sepihak. Menik terdiam dan kaget atas perubahan sikap adiknya. "Kenapa sayang?" tanya Kevin dan merangkul bahu istrinya. Dia tahu jika istrinya sedang bersedih. "Bima marah sama aku." Menik menceritakan apa yang diucapkan adiknya barusan. Kevin manggut dan belum sepenuhnya mengerti. "Sebenarnya, apa yang kamu katakan ke pelangi?" tanya Kevin. "Aku memberi peringatan untuk gadis itu agar tidak menaruh hati sama Bima. Tapi sekarang dia telah mengatakan ke Bima. Karena mulutnya Bima marah sama aku. Bima bilang jangan sampai ada Sisil baru. Maksudnya apa?" ujar Menik menangis. "Mungkin maksud Bima jangan sampai karena peringatan yang kamu berikan akan membuat pelangi bunuh diri seperti Sisil," jelas suaminya. "Apa aku salah?" tanya istrinya menangis. Kevin mengecup pucuk kepala istrinya. Dia tahu khawatirnya perasaan seorang kakak. Mengingat pelangi dan langit pernah berseteru dengan Zira, dan itu yang membuat Menik merasa cemas. "Lupakan soal Bima. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan menangis ya, kasihan anak kita. Oh iya, kapan kita USG? Sebentar lagi usia kandungan kamu masuk 7 bulan. Dan kamu juga ingin menemui Mama," ujar suaminya mengalihkan pembicaraan. "Besok aja, tapi sekarang aku mau menemui Bima," sahut Menik. "Sayang, mau apa lagi? Pokoknya aku harus menemui Bima. Masalah ini harus selesai," ujar Menik yang tidak bisa bertengkar dengan adiknya. Mau tidak mau Kevin menuruti kemauan istrinya, membawa Menik ke kafe. Kafe belum buka.
hanya pintu kecil yang terbuka. Menik dan Kevin masuk ke kafe. Ada suara dari lantai atas. "Aku mau ke atas," ujar Menik. Kevin membantu istrinya ke lantai atas. Di lantai atas terlihat Bima dan Langit sedang menyusun perabotan yang baru dibeli mereka. Dan terlihat Pelangi sedang menyusun peralatan dapur. Melihat ada sosok kakaknya, Bima langsung mendengus kesal. "Kakak mau bicara," ujar Menik. Bima turun ke bawah dan diikuti Menik dan Kevin. "Ada apa?" tanya Bima. "Memang kakak akui kalau kakak telah memberi peringatan untuk wanita itu. Apa salah kakak melakukan itu?" "Salah," seru Menik marah. Di atas, Langit dan Pelangi mencoba menguping pembicaraan itu. "Kak, sudahlah, aku tidak mau kita bertengkar," sahut Bima. "Kamu yang membuat kakak seperti ini. Seharusnya kamu tahu kakak melakukan ini karena sayang sama kamu," seru Menik marah. "Kakak, mereka bukan ancaman," ujar Bima lagi. "Mungkin sekarang bukan ancaman, tapi nanti siapa tahu." "Pelangi, turun!" teriak Menik. Gadis itu turun bersama dengan kakaknya. "Kamu sengaja mengatakan ini ke Bima, iya kan?" tuding Menik ke Pelangi. Gadis itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Menik. "Sayang, cukup, kamu sedang hamil," ujar Kevin menarik istrinya agar tidak tersulut emosi. "Jawab!" teriak Menik. "Kakak, lebih baik kakak keluar dari sini. Yang kakak pikirkan semua salah," ujar Bima mengusir kakaknya. "Begini cara kamu memperlakukan kakak kandungmu. Bagus, kakak akan pergi seperti mau kamu. Semoga kamu senang dengan keluarga baru ini," seru Menik marah dan keluar dari kafe dengan perasaan emosi. Kevin mengejar istrinya yang jalan tidak tentu arah. Dan tanpa disadari ada sebuah mobil menghantam Menik. "Menik!" teriak Kevin. Bima dan yang lainnya segera keluar. Kevin melihat istrinya telah bersimbah darah. "Kakak, bangun kak, bangun!" ujar Bima tak kuasa melihat kakaknya telah bersimbah darah. Langit bertindak cukup cepat. Dia meminta kunci mobil Kevin karena dia melihat dua pria itu seperti orang gila. Tubuh Menik dimasukkan ke mobil. Langit langsung melajukan mobil menuju rumah sakit. "Sayang, bangun sayang," ujar Kevin mengelus pipi istrinya. "Kakak, maafkan aku. Bangun kak." Bima dan Kevin masih berlinang air mata. Sesampai di IGD, pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan pertama untuk pasiennya. Tubuh Menik dibawa ke ruang operasi. Langit mendaftarkan Menik di bagian registrasi. "Langit, siapa yang sakit?" tanya seorang wanita. Pria itu membalikkan badannya. "Zira," ujar Langit bingung karena ada sepupunya di rumah sakit. "Mungkin kamu bertanya kenapa aku ada di sini. Papa mertuaku sedang sakit." "Kamu kenapa di sini? Siapa yang sakit?" tanya Zira. Langit terdiam. Mulutnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Zira melihat nama pasien yang ditulis Langit. "Menik," bacanya. "Kenapa Menik? Sekarang Menik di mana?" tanya Zira panik. "Ada di ruang operasi," sahut Langit pelan. Zira berlari ke ruang operasi. Dia menghubungi suaminya. "Ya sayang," sahut Ziko. "Ke ruang operasi sekarang," kata istrinya dan segera menutup panggilannya. "Mah, aku ke ruang operasi dulu," ujar Ziko ke mamanya. "Siapa yang sakit kok?" tanya mamanya. "Nggak tahu." Ziko bergegas ke ruang operasi. Di depan ruang operasi, Zira melihat Kevin terduduk di lantai, tangan dan pakaiannya penuh dengan darah. Begitupun Bima menyesali perbuatannya. "Kevin, apa yang terjadi?" tanya Zira. Tapi pria itu hanya diam dan bengong seperti orang linglung. Ziko baru saja sampai di ruang operasi. Dia sama kagetnya melihat tangan dan pakaian asistennya penuh dengan darah. "Apa yang terjadi?" tanya Ziko ke Kevin. Kevin tetap tidak bicara. Pelangi menceritakan kejadian yang terjadi di kafe. Pertengkaran kakak adik itu dan pengusiran dilakukan Bima sampai kejadian yang tidak terduga terjadi. "Ya Allah, selamatkan Menik dan anaknya," ujar Zira berdoa. Pintu ruang operasi dibuka. Dokter keluar dari ruangan itu. Kevin tidak bergerak sama sekali. Zira dan Ziko langsung mendekati dokter itu. "Suami pasien?" tanya dokter. "Vin, sadar," ujar Ziko menampar wajah asistennya agar segera sadar. Kevin tersadar dan segera beranjak dari tempat duduknya. "Iya dok," sahut Kevin. "Anak yang ada di dalam kandungan harus kami selamatkan lebih dulu. Kami minta persetujuan Bapak," ujar dokter menyerahkan kertas ke Kevin. Kevin langsung menandatangani kertas itu.
Dok, apa usia kandungannya sudah 7 bulan? Tanya Zira. Syukurnya usia kandungan sudah tua. Walaupun belum 9 bulan, tapi janin dalam keadaan tua. Jelas dokter dan masuk ke dalam ruang operasi. Tidak berapa lama terdengar suara tangisan bayi. Perawat membawa dan menunjukkan bayi mungil itu ke Kevin. Jenis kelaminnya perempuan, beratnya 2,1 kg. Jelas perawat. Kevin mengazankan anaknya dengan linangan air mata. Dan pintu ruang operasi terbuka. Pak Kevin, silakan masuk ke ruang operasi, ujar dokter. Dengan gemetar, Kevin masuk ke dalam ruang operasi. Dia melihat istrinya tersenyum menatapnya. Menik sayang. Kevin menggenggam jari jemari istrinya. Beri nama anak kita Samudra Cinta, ujar Menik. Kevin menganggukkan kepalanya. Iya sayang, sahut Kevin tak kuasa menahan tangisnya. Maafkan aku jika telah banyak merepotkan dengan semua ngidamku yang aneh, ujar Menik pelan. Enggak sayang, aku senang dapat memenuhi semua keinginanmu, sahut Kevin. Sampaikan maafku sama mama karena tidak menurut semua omongan beliau, ujar Menik seraya tersenyum. Sampaikan juga maafku jika cucunya tidak berjenis kelamin laki-laki. Iya sayang, jangan katakan apapun lagi. Kamu harus sembuh sayang, ujar Kevin dengan derai air matanya. Peluk aku, titah Menik. Kevin memeluk tubuh istrinya yang terbaring di atas tempat tidur operasi. Aku mencintaimu, ujar Menik pelan. Dan tidak terdengar apa yang diucapkan Menik. Sayang, sayang, teriak Kevin. Bersambung.